Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme transportasi dan deposisi sedimen, di mana dapat menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Oceanografi dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfami, MSc. Sebelum kita menjelaskan mengenai mekanisme, kita akan dapat mempelajari dalam materi ini ada 3 hal, yaitu diharapkan pada mahasiswa mampu memahami mekanisme transportasi sedimen. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme endapan sedimen. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk melakukan interpretasi mengenai mekanisme transportasi dan endapan batuan sedimen yang dijumpai di lapangan. Ada tiga agen biologi yang dapat dipengaruhi pada proses transportasi sedimen ini, yaitu angin, air, dan es. Sedangkan pergerakan sedimen disebabkan oleh gravitasi, aliran dan air, angin, dan juga pergerakan es. Di mana proses transportasi ini dipengaruhi oleh bentuk struktur batuan sedimen, dan struktur batuan sedimen ini diimplikasikannya yaitu memberikan catatan proses transportasi dan struktur batuan sedimen. Dan juga akan memberikan catatan proses selama pengendapan. Selanjutnya, bagaimana kita akan menganalisis proses transportasi dan deposisi material desimen itu. Kita bisa mulai dengan hukum Stokes. Hukum Stokes ini dia dapat menjelaskan bahwa partikel yang ukurannya lebih kecil dia akan mengendap terlebih dahulu. Dan hukum Stokes ini hanya berlaku pada kondisi pengendapan sedimen yang statik pada fluida yang tidak bergerak. Maka perlu dipertimbangkan juga bagaimana perilaku si partikel saat fluida bergerak. Maka untuk menggambarkan kondisi tersebut, jadi kita perlu gunakan Reynolds number dengan rumusnya itu R sama dengan UdP atau PI. Reynolds number ini menjelaskan kapan akan terbentuknya itu suatu aliran laminar dan kapan akan terbentuknya itu suatu aliran turbulens. Aliran yang sifatnya itu akan terbentuk pada saat nilai number ini berkurang dari 500. Pada nilai Reynolds number yang lebih tinggi dari 2000, maka dia akan memiliki potensial untuk terbentuknya aliran turbulens, yang mana viskositasnya itu rendah, artinya fluidanya encer dan ditambahkan kecepatan, maka akan berpotensi terbentuknya aliran tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk memahami proses sedimen adalah Froude number, yang mana Froude number ini menjelaskan rasio antara daya yang diperlukan untuk memperhatikan daya suatu partikel. Froude number ini merupakan rasio antara gaya yang diperlukan untuk menghentikan penggerakan suatu partikel dengan menggunakan kecepatan fluida. Jadi semakin besar kecepatan fluidanya ini, maka Froude numbernya ini semakin besar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.